Fusing. Di mana kamu? Kalau tidak segera datang, pabrik ini akan bangkrut. Akhirnya kamu datang. Direktur dan Pak Wang sedang membahas proyek di ruang rapat. Proyek itu hampir gagal. Cepat selamatkan situasi. Apa? Saya? Iya. Selama kamu ada, pasti berhasil. Cepat. Tidak akan berhasil. Siapapun yang kamu kirim hari ini untuk bernegosiasi denganku. Pesanan senilai 100 juta ini tidak akan ditandatangani. Kenapa Shen Wanxing belum datang juga? Tanpa dia, pabrik kita akan kehilangan pesanan terbesar sepanjang sejarah. Sudahlah, saya masih ada urusan lain. Tidak akan membuang waktu di sini. Pak Wang, tunggu sebentar lagi. Aku tidak bisa. Pak Wang, bisakah Anda menunggu sebentar lagi? Kasih kesempatan Pak Wang. Aduh, pergi sana. Pak Wang, mata kamu buta ya? Aku tidak sengaja. Kondisi kaki Pak Wang sangat parah, tidak boleh terkena benturan apapun. Kamu menabrak Pak Wang sampai rusak, bahkan jika seluruh pabrikmu dijual. Tunggu. Kakiku sepertinya bisa digerakkan. Aku sudah duduk di kursi roda setengah hidupku. Sudah mencoba pengobatan Tiongkok dan Barat, semua dokter bilang tidak ada harapan. Apa yang terjadi tadi, ternyata membuatku bisa berdiri. Mungkinkah karena benturan tadi? Ahli ramal bilang, kakiku akan sembuh jika bertemu orang yang ditakdirkan. Agar bisa berdiri, kamu adalah orang yang ditakdirkan untukku. Katakan, apa yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya semua. Pesanan senilai 100 juta itu. Tanda tangani. Sekarang juga ditandatangani. Tidak hanya itu, aku akan menambah 300 juta lagi. Wanxing. Kamu memang bintang keberuntungan bawaan lahir. Bersulang. Wanxing, sejak kamu bergabung dengan pabrik ini, tidak peduli seberapa sulit pesanannya. Selama kamu ada, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Atas nama seluruh pabrik mesin ini, aku ucapkan terima kasih. Shen Wanxing. Direktur, jangan bicara seperti itu. Keberhasilan pabrik ini adalah hasil kerja semua orang. Aku hanya berkontribusi sedikit tenaga yang tidak berarti. Wanxing, bulan depan aku akan keluar negeri untuk menghadiri seminar teknologi. Selama itu, aku ingin kamu membantuku mengelola pabrik. Pak Gu, Anda terlalu menganggap tinggi saya. Saya hanya seorang tukang kunci kecil. Saya bisa perbaiki mesin, tapi mengelola pabrik? Siapa saya ini? Wanxing, kamu gak tahu betapa pentingnya kamu buat aku. Pulang dari luar negeri nanti, aku bakal serius ngejar kamu. Berangkat sekarang. Pak, barang bawaan untuk keluar negeri sudah siap. Oh iya, selama aku pergi sebulan ini. Pabriknya aku serahkan ke Wanxing. Wanxing? Apa maksud Pak? Dia mau serahkan pabriknya ke aku? Wanxing, kamu gak cuma bisa urus rumah tangga dengan rapi, tapi juga bantu aku kelola pabrik dengan baik. Aku cinta kamu. Aku mau kamu jadi istri manajer pabrikku. Selama aku pergi sebulan ini, urusan rumah tangga. Tolong kamu jaga ya. Baik, aku janji. Pak, kartu pegawai Anda. Pak, mau tinggalkan kartu pegawai buat aku? Selama aku bantu Pak kelola pabrik dengan baik, aku pasti jadi istri manajer pabrik. Kamu siapa? Kerja resepsionis gimana sih? Nggak tahu aku ini. Calon istri manajer pabrik? Hari pertama aku datang. Di depan nggak ada yang sambut. Manajer pabrik punya istri? Kok aku nggak tahu? Urusan pernikahan manajer pabrik, mana perlu kasih tahu. Karyawan rendahan? Hari pertama aku kerja. Aku mau bersihkan kebiasaan buruk di pabrik ini. Aku umumkan, kalian yang tidur waktu kerja. Gaji bulan ini dipotong semua. Apa? Potong gaji aku? Aku aja nggak kenal kamu. Berdasarkan apa potong gaji aku? Berani membantah? Mau aku pecat nggak? Wanita gila, berani main tangan? Ada apa ini? Nona, halo. Saya supervisor sini. Anda? Nona apa? Panggil aku bos lu. Oh, kamu supervisornya ya? Kok, nggak kenal calon istri manajer pabrik? Manajer pabrik kapan nikah? Manajer kalian kemarin manajer pakai baju hitam sama celana coklat. Kemarin dulu pakai kemeja muda sama sepatu kulit coklat. Kalau aku bukan istrinya, mana mungkin tahu? Jangan-jangan dia beneran istri manajer? Selama manajer pergi sebulan ini, seluruh pabrik aku yang urus. Aku nggak. Yang tidur tadi, semua dipecat. Ini semua adalah penggunaan direktur aku dengan gaji tinggi. Anda tidak bisa memecat mereka. Ya, dan kami semalam begadang memperbaiki mesin. Sekarang kan jam istirahat siang, tidur sebentar kenapa? Menurutku, ini cuma sekumpulan orang yang cuma bisa bermalas-malasan.
Semua dengarkan baik-baik, hari ini aku akan menyuruh orang memasang kamera pengawas di setiap sudut pabrik. Mengawasi kalian 24 jam non-stop. Apa? Kamera pengawas? Ini pabrik atau penjara? Ini caraku mengelola pabrik. Nanti saat Kak Guhan pulang ke Indonesia. Dia pasti akan terkesima dengan kemampuanku. Oke, aku mau kembali ke kantor. Kalian semua, hati-hati saja. Tunggu. Itu kantor kepala pabrik. Kamu tidak boleh masuk. Di meja ini ada dokumen rahasia Pak Gu. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Aku kan calon istri kepala pabrik. Apa yang tidak boleh aku lihat? Mengapa di laci Pak Gu ada fotomu? Fotoku? Aku. Pak Lu, Anda tidak tahu. Shen Wansing adalah pembawa keberuntungan pabrik. Pak Gu menaruh fotonya di meja hanya untuk Memohon keberuntungan saja. Memohon keberuntungan? Menurutku, kamu sedang menggoda Pak Gu. Seorang pekerja serabutan, banyak sekali akalnya ya. Menurutku, kamu sengaja menaruh foto di laci Pak Gu, agar dia sering melihatmu, lalu jatuh cinta padamu. Bagaimana bisa kamu menyebarkan rumor seperti ini? Kita sama-sama perempuan, apa niatmu? Aku tidak tahu. Orang sepertimu, yang hanya bisa merayu bos. Tinggal di pabrik cuma jadi bencana. Sekarang aku pecat kamu. Apa? Kau mau memecatku? Kemas barangmu dan pergi dari sini. Hanya karena satu foto? Tanpa bukti. Kamu mau memecatku? Pak Lu, Anda baru datang ke sini, tidak paham situasi di sini. Semua orang di pabrik tahu. Shen Wansing adalah pembawa keberuntungan pabrik. Kepala pabrik Gu dan dia pasti tidak punya hubungan tidak senonoh. Bagus, berani sekali kamu bilang. Kamu tidak menggoda Pak Gu. Kalau begitu, orang-orang yang membelamu ini, pasti semua sudah terpengaruh olehmu ya? Pak Lu, soal Anda mau memecatku ini. Apakah Pak Gu tahu? Aku kan calon istri kepala pabrik. Seluruh pabrik ini adalah taman belakangku. Aku cuma mencabut salah satu hama. Perlu laporkan ke Pak Gu? Gila-gila, mau memecat pembawa keberuntungan, ini benar-benar. Potong urat nadi pabrik ya. Sudah kubilang aku akan pecat dia. Kalian masih belum bergerak. Usir dia, mau tunggu diajak. Gulung tikar dan pergi barengnya. Pak Lu, Shen Wansing itu nyawa pabrik. Bagaimanapun juga, kami tak mungkin mengusirnya. Baiklah, kalian anjing tak patuh ini percuma dipertahankan. Sekarang, kalian semua dipecat. Atas dasar apa kami dipecat? Cukup. Kami kerjasama bertahun-tahun. Dia mau pecat aku. Aku tak mau membebani kalian. Aku yang pergi saja. Wansing, kamu tak boleh pergi kalau kamu pergi. Apa bedanya dengan bubarkan pabrik di tempat, betul? Shen Wansing, aku beritahu kamu. Tanpa kamu si benalu ini, pabrik akan semakin maju. Hari ini aku bersihkan pabrik dari persis buka posisi untuk orang-orangku kerja. Kontrak sudah siap, hari ini bisa langsung tanda tangan. Setelah kontrak ditandatangani, bisnis akan semakin lancar. Ayo, minum-minum, apa mataku salah lihat? Ini pabrik mesin Gufeng. Siapa ini? Masuk kok nggak lapor? Siapa? Ya kamu. Siapa kamu? Aku cari kepala pabrik kalian. Pak Lu sibuk sekali, jadwalnya penuh. Mana bisa sembarangan ketemu? Kamu siapa? Pabrik mesin Gufeng kapan ganti kepala pabrik? Shen Wansing di mana? Aku cari dia. Oh begitu. Ternyata cari Shen Wansing ya. Kutebak, kamu pasti kerabat miskin dari kampungnya. Mau cari hubungan di sini, cari tempat lain sana. Aku cari hubungan sama kalian. Pak Wang mau tanda tangan kontrak, hormat dikit, kalian. Pantas kontrak sama pabrik mesin Gufeng kami. Aku kasih tahu kalian. Cuma dulu, waktu Shen Wansing masih di sini. Bisa bujuk Pak Gu kontrak sama buruh rendahan. Kayak kalian, kontrak recehan. Tapi sekarang beda. Ada aku di sini. Jangan mimpi. Kamu, ini kontrak 1 miliar loh. Kamu sobek aja. 1 miliar lagi. Kalian kampungan begini. Tahu nggak miliar ada berapa nol? Ayo orang, cepat usir mereka keluar. Keluar, segera hentikan semua. Kerja sama dengan pabrik mesin Gufeng, keluar. Kalian semua dengarkan baik-baik, jangan biarkan sembarang orang datang ke sini untuk bicara kerja sama proyek. Aku hanya terima proyek di atas 1 miliar. Baru gitu, bos pabrik bisa Lihat kemampuan asli aku. Udah, kalian pergi saja. Pak Lu, Pak Gu telepon. Barusan grup Wangshi membatalkan pesanan 100 juta. Siapa yang bisa jelasin, ini kenapa? Pesanan 100 juta? Aku nggak tahu. Lu Wansing, kok kamu yang angkat telepon? Pak Lu, aku baru cek. Grup Wangshi. Memang batalkan kerja sama-sama kita. Pasti gara-gara Shen Wansing ini. Pak Gu, sekretaris Anda bilang tadi,
Kontraknya nggak dibatalkan, cuma lagi proses. Ada sedikit masalah. Jangan khawatir. Lu Wansing, urusan pabrik ini. Ada hubungannya apa sama kamu? Suruh Shen Wansing angkat telepon. Aku mau konfirmasi ini sama dia, cepat. Shen Wansing? Dia baru pergi urus bisnis. Sekarang nggak di pabrik. Oke, dengar ya. Pesanan ini sangat penting buat pabrik, jangan sampai ada masalah. Cepat suruh Shen Wansing. Kasih aku penjelasan. Pak Lu, kita gimana? Tenang. Gini. Kamu bilang ke bos pabrik mesin Chen, Lin, Li. 3 pabrik besar itu. Aku mau kerja sama-sama mereka. Suruh bosnya. Luangin waktu ketemu aku. Pesanan 100 juta ini. Aku bisa gantiin dalam sekejap. Direktur Shen, pabrik mesin Gufeng mau kerja sama-sama grup kita. Ini proposal proyeknya. Nggak usah dilihat. Baru dengar. Shen Wansing, keluar dari pabrik mesin Gufeng. Kalau dia nggak ada, pabrik mesin Gufeng nggak layak kerja sama-sama kita. Shen Wansing memang bawa keberuntungan. Katanya, pabrik tempat dia kerja pasti lancar. Bos Lin dan Li dengar kabar ini, udah buru-buru mau rekrut dia. Kita juga jangan ketinggalan. Ayo berangkat sekarang. Pak Lu, kabar baik. Berita bilang, 3 bos pabrik mesin besar. hari ini keluar barang. Pasti mereka dengar. Anda mau kerja sama, jadi khusus datang ke pabrik kita. Baguslah, aku sudah tahu itu. Selama aku Luansin yang bertindak, beberapa direktur pabrik ini pasti akan bergegas meminta kerja sama denganku. Kalian tidak perlu mengantarku lagi, jika terus mengantar. Aku merasa tidak mendengar kalian. Kalian tidak bekerja di jam kerja. Apa yang kalian lakukan di sini? Presiden Lu, Shen Wansing akan pergi hari ini. Kami datang untuk mengantarnya. Pembawa sial ini mau keluar dari pabrik, apa yang perlu diantarkan? Kalian tidak melakukan pekerjaan dengan benar di jam kerja. Gaji bulan ini dipotong habis. Apa? Kami hanya mengantar rekan kerja sebentar. Apa kamu kami? Presiden Lu, aku tahu kamu punya dendam padaku. Jika ada apa-apa, serang saja aku. Mereka tidak bersalah. Pembawa masalah ini mau keluar dari pabrik hari ini. Jika kalian ikut dia, melangkah keluar dari pintu gerbang ini, jangan pernah berpikir untuk kembali lagi. Pilih aku atau dia. Pikirkan baik-baik. Kau terlalu menindas. Baiklah, aku juga tidak tahan tinggal di sini untuk disiksa. Wansing, aku ikut kamu pergi. Benar, aku juga ikut Shen Wansing pergi. Aku juga. Tunggu, jangan gerak kalian semua. Aku sendiri bahkan tidak tahu apa yang akan aku lakukan sekarang. Jika kalian ikut aku, kalian akan menyakiti diri sendiri. Shen Wansing, kamu adalah pembawa keberuntungan lo. Selama ikut kamu, di mana saja pasti punya makanan. Apa? Kalian pilih dia bukan aku, otak kalian ini. Dimakan anjing ya? Cepat, percepat langkah. Direktur Lin dan Direktur Li. Semua sudah dalam perjalanan, kita harus sebelum mereka. Rebut Shen Wansing, cepat. Sekarang direktur 3 pabrik mesin besar sedang dalam perjalanan ke sini. Jika kalian ikut aku, bukan hanya makan dan pakaian tercukupi. Kalian juga akan menjadi pemenang dalam hidup. Apakah kalian masih mau ikut dia sekarang? Proyek dari 3 pabrik mesin besar, komisi minimal dimulai dari 100 juta. Ini. Kalian jangan ikut aku pergi. Jika kalian ikut aku, mungkin bahkan tidak punya makanan untuk dimakan. Jika kalian ikut dia, Kalian masih punya makanan. Shen Wansin, tidak ada orang yang mau ikut kamu pergi. Kamu tidak mungkin masih berpikir dirimu adalah pembawa keberuntungan, kan? Lihat kan? 3 direktur ini semua datang padaku untuk minta kerjasama. Halo semuanya, aku direktur pabrik mesin Gu. Luan Xin. Nona Shen, aku mewakili grup Shen, Lin dan Li. Mengundangmu untuk bergabung dengan pabrik kami. Kalian semua ingin aku bergabung dengan pabrik kalian. Ibu Shen, asalkan Anda bersedia bergabung, pabrik mesin Shenshi kami. Gaji tahunan mulai dari 1 juta, syarat apapun bisa dibuka. Apa? Gaji tahunan 1 juta? Astaga, tak heran dia bintang keberuntungan. Ini bukan keberuntungan yang datang? Ibu Shen, saya mewakili grup Lin, mengundang Anda. Asalkan Anda bersedia bergabung dengan pabrik kami, gaji tahunan 10 juta. Posisi apapun bisa Anda pilih. Efek bintang keberuntungan ini terlalu hebat, baru saja keluar dari pekerjaan. Langsung ada 3 direktur pabrik yang berebut orang. Ibu Shen, untuk menunjukkan ketulusanku, asalkan Anda bersedia bergabung. Pabrik kami, saya bersedia memberikan 50% saham pabrik. Semuanya diserahkan kepada Anda, 50% saham. Ini jelas pemenang hidup, tak peduli apa syarat dari kedua pihak itu. Pabrik mesin Shenshi saya akan menawarkan syarat 2 kali lipat. Ibu Shen, bagaimana pertimbangan Anda? Apa kalian salah paham? Ibu Shen, ini karena syarat yang ditawarkan 3 grup kami. Tidak memuaskan? Tidak masalah, asalkan Ibu Shen bersedia merendahkan diri ke pabrik kami, semua syarat. Saya bisa setujui untuk Anda. Bukan itu maksudku. Maksudku,
Aku hanya seorang tukang kunci kecil. Kalian menawarkan syarat setinggi ini, apakah terlalu menganggap tinggi diriku? Ibu Shen, Anda adalah bintang keberuntungan. Ini sudah diketahui umum. Pabrik mesin Gufeng bisa sampai hari ini, semuanya karena Anda ada. Saya yakin Anda di pabrik mesin Shenxi pasti akan bersinar. Direktur Shen, Wansing bukan hanya bintang keberuntungan. Keterampilan perbaikannya di pabrik mesin Gufeng kami. Juga nomor 1, Wansing, karena Direktur Shen. Sungguh-sungguh mengundang Anda ke pabrik mereka. Setujui saja. Direktur Shen, bukan aku tidak mau menyetujui. Rekan-rekan kerjaku ini, semuanya karena aku. Baru dipecat, tidak bisa tidak peduli pada mereka. Ibu Shen, apa susahnya? Asalkan Anda bersedia. Bergabung dengan pabrik mesin Shenxi, rekan-rekan kerja Anda ini. Semua bisa datang ke pabrik kami, saya jamin gaji pokok. Lebih tinggi 2 kali lipat dari pabrik mesin Gushi. 2 kali lipat? Bagus. Direktur Shen, apakah Anda serius? Rekan-rekan kerjaku ini juga bisa ikut aku ke pabrik mesin Shenxi? Tentu saja serius, saya yakin rekan kerja Anda. Pasti juga orang-orang hebat, aku bilangkan. Wansing adalah bintang keberuntungan, asalkan ikut dia, kami. Pasti ada yang makan. Wansing, terima kasih banyak. Tanpa Anda, aku yang punya orang tua dan anak. Benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya jangan bilang begitu. Kalian bisa dilihat oleh Direktur Shen. Kondisi kalian sendiri yang bagus. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Shen. Kami semua pasti akan bekerja dengan giat. Nyonya Shen, dengan kehadiranmu, itu adalah keberuntungan bagi pabrik mesin Shen. Kalau begitu jangan ditunda, sekarang aku akan bawa kalian kembali ke pabrik. Tunggu, Bapak Shen. Shen Wansing itu bintang sial. Kalau kamu bawa dia kembali, pasti akan menyesal. Nona Lu, aku dan kamu tidak ada permusuhan, tapi kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Hanya dengan satu foto, tidak hanya memecatku, tapi juga memfitnah di sini. Aku memfitnah? Kamu yang sengaja menaruh foto. Di laci Direktur Gu, jelas-jelas ingin menggoda Direktur Gu. Aku memecatmu hanya sedang menegakkan keadilan, Bapak Shen. Shen Wansing, kelakuannya tidak baik. Kamu jangan sampai membawanya kembali. Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena jelas-jelas ada yang punya mata, tapi tidak bisa melihat. Memotong pohon keberuntungannya sendiri, tapi tidak menyadarinya. Kamu bilang Shen Wansing. Dia itu bintang sial. Tanpa dia, pabrik mesin Gu kami hanya akan semakin maju. Sebaliknya, pabrik mesin Shen kalian membawa kembali orang yang kelakuannya tidak baik seperti ini, mungkin hanya akan menghancurkan diri sendiri. Kelakuan Nyonya Shen, ada penilaiannya sendiri, tidak perlu repot. Nona ini bersusah payah. Orang jahat paling suka mengadu domba. Jangan terpengaruh mood oleh orang seperti ini. Ayo kita pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Shen Wansing, aku ingin lihat. Pabrik mesin Shen membawamu kembali, bisa terjadi apa yang baik. Direktur Lu, tidak baik. Entah kenapa. Pabrik-pabrik yang tadinya sudah tanda tangan kontrak dengan kita, semuanya ingin membatalkan kerjasama. Apa? Nyonya Shen, inilah pabrik mesin Shen kami. Kedepannya anggap ini seperti rumah, kalau ada masalah apapun. Bisa bicara denganku. Terima kasih, Daniel Shen. Hari ini hari pertamaku masuk kerja. Mohon bimbingannya. Bapak Shen, bagian keuangan menyuruhku memberitahu Bapak, katanya pabrik kita menerima banyak pesanan, bahkan banyak perusahaan luar negeri. Ingin bekerja sama dengan kita. Apa yang kamu katakan benar? Ternyata, bintang keberuntungan memang tidak salah. Begitu kamu datang ke pabrik. Bisnis pabrik. Hidup lagi. Daniel Shen, Anda terlalu memuji. Produk pabrik mesin Shen. Kualitasnya sangat bagus. Ini sudah diketahui umum di industri. Jasa ini aku tidak berani mengaku. Direktur Lu, tidak baik. Ada apa lagi? Direktur Lu, tidak hanya mitra kerja pabrik kita. Hari ini banyak yang membatalkan pesanan, tapi mesin-mesin pabrik tiba-tiba semua rusak. Pesanan yang kita miliki sekarang tidak bisa menyerahkan tepat waktu, pasti kena denda. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa semua kemalangan menimpa kita sekaligus? Pak Lu, menurutmu, Shen Wansing itu, apa dia benar-benar pembawa keberuntungan? Begitu dia pergi, Semua nasib sial di dunia ini. menghampiri kita. Shen Wansing, Dia adalah bintang sial. kali ini pasti cuma kebetulan. Tapi aku dengar dari orang pabrik mesin Shen, pesanan mereka akhir-akhir ini tiba-tiba melonjak. Itu cuma kebetulan saja. Keberuntungan bisa berputar. Aku ingin lihat berapa lama mereka bisa sombong. Pak Lu, baru dengar mesin-mesin di pabrik mesin Shen juga rusak semua. Sudah kubilang, dia pasti bintang sial. Kalau dia ada, pasti ada masalah. Pak Lu, jangan senang dulu. Mesin pabrik mesin Shen rusak karena pesanan terlalu banyak. Mesin kelebihan beban. Tapi mesin pabrik kita rusak karena terlalu lama tidak ada order, jadi karatan. Segera cari orang untuk memperbaikinya. Mesin pabrik kita, aku tidak percaya. Pabrik sebesar kita ini kalah sama Shen Wansing sendirian. Tapi mesin pabrik kita semua impor dari Huakuo. Hanya ahli dari Huakuo yang bisa memperbaikinya. Sekarang para ahli itu semua ada di pabrik mesin Shen. Sungguh keterlaluan. Baiklah, sekarang aku pergi ke pabrik mesin Shen, bawa para ahli itu ke sini untuk memeriksa mesin kita. Tuan Zuoteng, tolong periksa. Mesin-mesin ini. Order pabrik kami masih menunggu untuk mulai produksi. Sudah saya periksa. Kerusakan mesin ini disebabkan oleh kesalahan manusia. Maaf. Tidak termasuk dalam cakupan perbaikan kami. Tapi kami operasikan sesuai prosedur standar.
Mesin-mesin ini semua impor dari Huakuo. Kalau ada masalah, kalian tidak boleh tinggal diam. Ini kan Kerusakan akibat kesalahan manusia. Kalau mau kami perbaiki, harus bayar biaya tambahan. Satu mesin, 1 juta. Apa bedanya ini dengan merampok? Kalau tidak bisa bayar, kami juga tidak bisa perbaiki. Kalian orang Huakuo benar-benar keterlaluan. Kepala pabrik, bagaimana kalau saya coba? Wansing, kamu bisa memperbaiki mesin? Jujur saja, latar belakang saya tukang las. Mesin-mesin di pabrik mesin Gufeng. Dulu semuanya saya yang perbaiki. Baik, saya percaya kamu. Lagi pula orang Huakuo tidak bisa diandalkan. Lebih baik kamu coba dulu. Baik. Tunggu dulu. Shen Wansing, kamu cuma tukang kunci kecil, mana mungkin bisa memperbaiki peralatan Huakuo yang presisi begini? Kenapa nggak bilang saja kamu bisa bikin roket? Luansin, kok kamu bisa ada di sini? Pabrik ada sedikit masalah. Gue cari ahli perbaikan Huakuo buat periksa. Apa yang terjadi di pabrik? Apa? Peralatan-peralatan itu yang rusak? Shen Wansing, jangan sok baik di sini. Kamu cuma anjing terlantar yang gue usir. Gue nggak butuh perhatianmu. Siapa bilang gue peduli sama kamu? Gue peduli sama peralatan di pabrik mesin Gufeng. Dulu Pak Gu, serahin ke gue yang urusin. Sekarang gue nggak di sana. Gue mau tahu peralatan-peralatan itu masih bisa jalan normal nggak? Kamu? Sifatmu gimana? Gue tahu kok. Mana mungkin kamu bisa perbaiki alat presisi impor Huakuo? Pak Shen, serahin mesin-mesin ini ke dia buat diperbaiki. Sama aja kayak buang duit ke air. Gue percaya Wansing. Dia bintang keberuntungan kita. Selama dia bilang, gue 100% percaya sama dia. Pak Shen, beneran percaya sama gue? Sekarang pesanan pabrik numpuk, peralatan nggak diperbaiki. Nggak bisa kirim barang. Gue udah kayak kebakaran jenggot. Kamu kasih tahu, butuh berapa lama? Bisa perbaiki peralatan-peralatan ini? Kasih gue 3 jam aja. 3 jam? Beneran? Ahli Huakuo aja. Butuh 30 hari. Kalau kamu beneran bisa benerin, itu benar-benar bintang keberuntungan. Pak Shen, jangan sampai tertipu sama si tua ini. Dia bilang dia bintang keberuntungan, kamu malah percaya. Mungkin dulu, dia bisa ngandelin keberuntungan, berhasil dikit-dikit. Tapi itu cuma kebetulan aja. Urusan bengkel perbaikan Shen nggak usah kamu ikut campur. Gue percaya Wansing. Pak Shen, gue pasti nggak bakal mengecewakan harapan Bapak. Shen Wansing, orang bilang kamu bintang keberuntungan. Kamu malah beneran anggap diri penting. Jangan-jangan kamu beneran pikir bisa ngandelin keberuntungan, asal-asalan main-main dikit. Lalu peralatan-peralatan ini bisa beres? Bintang keberuntungan? Gue nggak pernah bilang gue bintang keberuntungan. Semua orang pikir ini cuma keberuntungan gue, tapi ini semua hasil dari kerja keras gue bertahun-tahun, dedikasi gue terhadap kerja. Shen Wansing, jangan salahin gue nggak ngingetin. Alat presisi impor Huakuo ini, 1 unit aja harganya puluhan juta ke atas. Ini bukan main-main. Kalau kamu rusakin, jangan cari alasan nggak mau ganti rugi. Pak Shen, ini. Jangan khawatir, kamu bisa perbaiki dengan tenang dan berani. Saya akan minta pengacara menyusun kontrak pelepasan tanggung jawab. Deklarasi bahwa selama Shen Wansing yang memperbaiki mesin, semua masalah di masa depan jadi tanggung jawab saya. Bukan urusanmu. Dengan kata-kata Bapak Shen ini, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga memperbaiki peralatan ini. Shen Wansing, kau yang sudah setengah kaki. Masuk liang kubur, berani juga mengumbar janji besar. Bilang bisa memperbaiki instrumen presisi Huakuo? Bagus, aku ingin lihat betapa memalukannya kau hari ini. Jangan sentuh. Ini peralatan Huakuo. Hanya orang Huakuo yang bisa memperbaikinya. Kau tidak boleh menyentuhnya. Bukan maksudku menjelekan, tapi kalian orang Huakuo terlalu tidak masuk akal. Peralatan yang kalian produksi sendiri bermasalah, kalian tidak urus. Kami cari orang untuk memperbaiki, kalian malah menghalangi. Teknologi perbaikan mesin presisi ini dikuasai oleh kami. Orang Huakuo, kalian tidak paham teknologinya. Jika kau tetap biarkan wanita ini menyentuh mesinku, kalau ada masalah nanti, jangan harap impor peralatan apapun dari Huakuo. Ini keterlaluan sekali. Sudah dibilang, hanya kami orang Huakuo yang bisa perbaiki peralatan ini. 1 mesin 1 juta, kalau tidak mau bayar. Kenapa malah menyalahkan kami? 1 mesin 1 juta? Di pabrik ini ada banyak mesin. Bukannya jadi puluhan juta? Tuan Shen, Apakah kau mau bayar biaya perbaikan 50 juta ini? atau biarkan wanita ini menyentuh mesin kami? Pilih sendiri. Tapi perlu kuingatkan, Kalau kau biarkan wanita ini sentuh mesin kami, nanti ada masalah apapun, jangan datang ke Huakuo untuk impor peralatan. Ini klausa sepihak. Kami mau bicara baik, tapi bukan berarti kami bisa ditindas. Pak Shen, dia memaksa Anda menyerahkan 50 juta untuk perbaikan. Tenang, saya yakin bisa memperbaiki peralatan ini. Saya berani mempertaruhkan harga diri saya untuk mencoba. Wansing, yang kau pertaruhkan bukan hanya harga dirimu sendiri, tapi juga harga diri seluruh pabrik mesin Shen. Kalau perbaikan ini berhasil,
Kita tidak akan lagi dikendalikan orang lain. Dan tidak akan terima klausa sepihak mereka lagi. Hahaha. Omong besar. Kalian cari mati sendiri? Baiklah. Kubuatkan. Akan kutunjukkan padamu. Memperbaiki mesin presisi seperti ini, hanya kami orang Huakuo yang bisa. Kalau ada masalah apapun, hanya kami orang Huakuo yang bisa menyelesaikannya. Wan Xing, aku percaya padamu. Ayo. Sudah diperbaiki. Semua mesin di pabrik kita sudah diperbaiki semua. Bagus sekali, pesanan yang menumpuk sekarang. Akhirnya bisa dikirim sesuai jadwal, Wan Xing. Semua mesin yang rusak sudah diperbaiki semuanya. Kamu benar-benar keberuntungan bagi Shensi kami. Presiden Shen, Anda begitu percaya padaku. Aku tidak akan pernah mengecewakan harapanmu. Kamu benar-benar bisa memperbaiki peralatan dari Huaguo ini, peralatan ini. Para ahli dari Huaguo kami butuh, setidaknya 3 hari 3 malam untuk memperbaikinya. Kamu cuma butuh 3 jam saja. Shen Wan Xing ternyata Bisa memperbaiki semua mesin ini, dia cuma seorang tukang bubut. Bagaimana mungkin dia paham ini? Beritahu semua pekerja di pabrik. Berusaha sekuat tenaga untuk produksi. usahakan menebus semua pesanan yang tertinggal 2 hari ini. Tidak bisa, jika Shensi kembali berproduksi. Gufeng kami juga tidak boleh ketinggalan. Tuan Weida, pabrik mesin Gufeng kami. Memohon Anda kembali untuk membantu kami memperbaiki mesin. Biaya yang tidak mau ditanggung Shensi, kami semua bersedia menanggungnya. Tidak bisa. Aku tidak bisa pergi. Apa? Tuan Weida, asalkan Anda bersedia kembali memperbaiki mesin kami, berapapun biayanya kami bersedia bayar. Tidak, aku sekarang tidak bisa pergi. Tuan Weida, Mengapa Anda menolak seperti ini? Nyonya Shen, saya sudah berkecimpung di dunia perawatan selama bertahun-tahun. Anda adalah teknisi perawatan terhebat yang pernah saya temui. Kemampuan Anda jauh melebihi ahli perawatan top Huaguo kami. Mohon terima saya sebagai murid, saya ingin belajar teknik dari Anda. Ingin saya terima kamu sebagai murid. apa? Tuan Weida, apakah kamu tidak salah? Kamu mau jadi murid perempuan ini, lalu mesin pabrik Gufeng kami bagaimana? Bagaimana kami? Mesin pabrik bukan kalian, carilah orang ahli lain saja. Sekarang saya hanya ingin jadi murid Nyonya Shen. Tuan Weida, karena Anda sungguh-sungguh ingin jadi murid saya. Kalau begitu saya akan terima Anda. Tapi saya harus memberitahu Anda. Teknik bukanlah yang paling penting, akhlak seseorang lah yang paling penting. Setelah kamu selesai belajar teknik di sini, setiap mesin yang kamu tangani, harus kamu tanggung jawab sepenuhnya. Tidak boleh ada kejadian seperti hari ini. Baik, saya mengerti, Nyonya Shen. Presiden Shen, saya meminta maaf atas perbuatan saya hari ini. Wan Xing, kali ini beruntung sekali ada kamu di sini. Kamu benar-benar keberuntungan besar bagi Shensi kami. Direktur Shen, Anda begitu percaya padaku. Saya tidak akan pernah mengecewakan harapan Anda terhadap saya. Wan Xing, kemampuanmu membuat saya terkejut dan kagum. Oh ya, besok Shensi ada pesanan yang sangat penting. Aku mau kamu temani aku pergi. Pak Dirut-Shen, aku cuma seorang tukang kikir. Minta aku perbaiki mesin masih bisa. Tapi urusan bisnis, aku benar-benar nggak jago. Gak apa-apa, kamu bintang keberuntungan. Aku yakin denganmu di sini, pesanan Chen Group pasti bisa kita dapatkan. Direktur Lu, pabrik terus nggak dapat pesanan, rantai dana putus. Gaji aja hampir nggak bisa dibayar, ini gimana dong? Sekumpulan orang tak berguna, satu pesanan pun nggak bisa ditandatangani. Buat apa kalian ada? Direktur Lu, aku dengar. Chen Group ada pesanan besar, kalau bisa dinegosiasikan, pasti bisa bikin pabrik mesin kita. Hidup kembali. Anak buah nggak becus, cuma bos seperti aku ini, yang turun tangan sendiri. Pesanan dari Chen Group ini, harus aku tanda tangani. Nunggu kakak Guhan pulang dari luar negeri, kasih dia kejutan besar. Pesanan dari pabrik mesin Shen ini, sudah aku lihat. Aku sangat puas, pesanan batch ini serahkan ke kalian. Aku sangat tenang. Direktur Chen, terima kasih atas kepercayaannya. Pabrik mesin Shen kami, pasti nggak akan mengecewakan harapan Anda. Pabrik mesin Shen kalian, sudah lama aku dengar. Awalnya kalian cuma pabrik mesin kelas 2 yang biasa-biasa aja. Tapi baru-baru ini tiba-tiba melesat, baik skala bisnis maupun kualitas produk, sudah mencapai nomor 1 di industri. Ini benar-benar bikin aku kagum. Direktur Chen, Anda terlalu memuji. Semua ini berkat bintang keberuntungan dari grup Shen kami ini. Bintang keberuntungan. Aku mana bintang keberuntungan, kalian benar-benar mengagumi aku. Karena ada bintang keberuntungan, pesanan ini serahkan ke kalian. Aku jadi lebih tenang lagi. Sekarang, langsung suruh sekretaris buat draft kontrak. Bagus. Kalau hari ini bisa tanda tangan pesanan ini, itu bagus banget. Tunggu, Nona, boleh tahu Anda siapa? Direktur Chen, halo, saya Direktur Pabrik Mesin Gu, Lu Wanxin. Direktur pabrik mesin Gu, bukannya Guhan. Kapan ganti orang? Direktur Chen mungkin belum tahu, Direktur Gu sudah keluar negeri. Ikut seminar. Saya Direktur pengganti, hari ini datang. Untuk tanda tangan kontrak dengan Anda. Direktur Luya? Maaf, grup Chen kami. Pesanan untuk kuartal ini sudah diserahkan ke pabrik mesin Shen. Direktur Chen, jangan sampai serahkan pesanan ke pabrik mesin Shen. Mereka cuma pabrik kecil kelas 2. Sama sekali nggak sanggup menangani pesanan sebesar. Grup Chen seperti ini. Luan Xin, jangan fitnah orang di sini.
Pabrik mesin Shen kami, meski skalanya nggak besar, Namun kualitas produk kami. pasti yang terbaik di industri ini. Ya, saya sudah lihat laporan keuangan mereka. Dan rencana proyek, produk yang mereka hasilkan. Sungguh mengesankan. Pak Chen, coba pikirkan, pabrik mesin Shen. Dari pabrik kecil tak dikenal tiba-tiba jadi pabrik terbesar di industri. Tidakkah Anda merasa? Ada yang aneh di sini? Laporan ini jelas-jelas palsu. Semuanya palsu. Tanpa bukti, apa hakmu bilang laporan kami bermasalah? Shen Wanxing, aku tahu betul. Siapa dirimu? Kau menyebut diri pembawa keberuntungan. Tapi itu cuma kebetulan saja. Kau pikir kau bisa mengandalkan kemampuan sendiri untuk dapatkan kontrak besar grup Shen ini? Pak Chen, saya jamin dengan integritas saya. Laporan pabrik mesin Shen kami 100% akurat. Serahkan pesanan pada kami, pasti aman. Wah, sombong sekali. Bisnis perlu kemampuan nyata, bukan sekadar omong kosong. Pak Chen, hari ini berapapun harga yang ditawarkan, pabrik mesin Shen, pabrik mesin Gu saya, bisa turunkan separuh harganya. Apa? Serius? Luan Xin, harga semurah itu. Pasti rugi. Untuk pabrik kecil seperti kalian, memang pasti rugi. Tapi untuk pabrik mesin Gu kami, harga ini tidak masalah sama sekali. Luan Xin, kau mengacaukan pasar dengan harga murah. Mengganggu persaingan bisnis normal, memalukan industri. Lihat, Pak Chen, saya cuma tawarkan harga. Lebih murah, mereka langsung panik. Masih mau serahkan pesanan pada mereka? Harga semurah ini memang sangat menarik. Pak Lu, Anda yakin pabrik mesin Gufeng bisa terima pesanan kami dengan harga semurah ini? Tenang, Pak Chen, serahkan saja pesanannya pada saya. Tidak ada masalah. Baik, karena Pak Lu sudah mantap. Maka pesanan ini kami serahkan pada Anda. Tidak boleh, Pak Chen. Jangan beri mereka pesanan. Wan Xing. Sudahlah, tapi pabrik mesin Gufeng mereka berlaku curang dengan harga rendah yang mengacau pasar. Pabrik mesin Shen kami tidak akan ikut-ikutan. Pak Shen, maaf hari ini gagal dapatkan pesanan ini. Wan Xing, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kami selalu berbisnis dengan terang-terangan. Jika kita kehilangan pesanan ini, masih ada pesanan yang lain. Baiklah. Kamu benar-benar menggunakan fast dan diikuti penilaian keluarga kami sampai hancur. Aku tidak sengaja. Presiden Chen, kan Anda sudah melihatnya? Inilah karakter Shen Wanxing. Karena Anda tidak memberikan pesanan ini padanya, dia sengaja melakukan balas dendam pada Anda. HMPH, tak kusangka pabrik mesin Shen memiliki orang seperti ini. Vas porselen biru putih peninggalanku. Shen Wanxing, lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini sekarang. Tunggu sebentar. Ini adalah kata sandi warisan yang kakekku tinggalkan untukku di Bank Zurich. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Aku sudah mencari setengah hidupku. Tidak pernah menemukan kata sandinya, tapi kamu berhasil menemukannya. Wan Xing, kamu memang bintang keberuntunganku. Penyelamatku, penyelamat besar bagiku. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Aku memutuskan semua pesanan grup Chen untuk 3 tahun ke depan akan saya berikan kepada kalian. Bagus sekali. Sudah sebulan. Akhirnya saya kembali. Entah bagaimana Wan Xing mengelola pabrik selama ini. Grup Chen hari ini mengadakan upacara penandatanganan proyek 10 miliar. Saya sudah lama ingin bekerja sama dengan grup Chen. Sebelumnya saya sudah membicarakan hal ini dengan Wan Xing. Jangan-jangan selama aku tidak ada sebulan ini, Wan sudah dapat proyek untuk kerja sama proyek dengan grup Chen. Hahaha. Selamat bekerja sama, Wan Xing. Presiden Gu, Wan Xing, kamu memang bintang keberuntunganku. Kamu berhasil mendapatkan kerja sama proyek grup Chen untukku. Presiden Chen, terima kasih atas kepercayaan Anda pada pabrik mesin Gufeng. Hahaha, Presiden Gu, Anda salah. Hari ini, saya menandatangani kontrak dengan pabrik mesin Shen. Tapi Wan Xing adalah orang dari pabrik mesin Gufeng kan? Presiden Gu, Wan Xing sekarang sudah menjadi orang dari pabrik mesin Shen. Bagaimana mungkin? Wan Xing, apa yang dia katakan itu benar? Presiden Gu, Anda tidak salah dengar. Saya sekarang. Sudah menjadi orang dari grup Shen. Apa? Ini baru sebulan saja. Bagaimana kamu bisa menjadi orang pabrik mesin Shen? Presiden Gu, Anda tidak tahu. Orang bawahan Anda telah memecat saya. Jadi saya pergi ke pabrik mesin Shen. Memecatmu? Siapa yang berani-berani memecatmu? Siapa lagi kalau bukan dia? Luan Xin, kenapa kamu di sini? Tuan Gu, saya mengelola pabrikmu untuk sementara. Saya datang untuk membicarakan kerjasama denganmu. Kamu kan cuma pembantu rumah tangga. Apa hakmu buat ngelola pabrikku? Apa alasanmu memecat karyawanku? Apa pembantu? Kak Guhan, kan kamu sendiri yang bilang sebelum pergi. Saya bertemu semuanya baik. Dan juga pabriknya. Kamu. Pabriknya bangkrut. Luan Xin,
Apa yang sudah kamu lakukan? Aku mau cari orang. Luan Xin, kamu terlibat kasus penyalahgunaan jabatan orang lain. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Kak Guhan, aku ini benar-benar untuk kebaikanmu kok. Kamu jangan biarin mereka tangkap aku dong. Luan Xin, Kamu cuma seorang pembantu, manfaatin saat aku tidak ada di sini. Bukan cuma memecat bintang keberuntunganku. Malah bikin pabrikku bangkrut, ini semua akibat perbuatanmu sendiri yang pantas kamu dapatkan. Kak Guhan, aku benar-benar semua ini untuk kebaikanmu. Kak Guhan. bagaimana ini? Bintang keberuntungan sudah hilang. Pabrik juga sudah hilang. Tuan Gu, tenang saja. Meskipun saya dipecat. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman yang tidak disengaja. Tapi saya pasti akan bantu kamu membangun kembali pabriknya. Wan Xin, terima kasih. Selama kamu ada di sini, aku tahu masih ada harapan.